Bab 31. Gunung 100 Binatang, tempat di mana alam tak pernah beristirahat. Bunga-bunga bermekaran di mana-mana, memancarkan aroma yang menyenangkan bagi hidung. Rumput dan tumbuhan herbal tersebar di sekitarnya, memenuhi udara dengan wangi obat. Di dalam hutan, seorang pemuda sedang bertarung melawan seekor binatang iblis kecil. Makhluk yang dilawannya adalah seekor terenggiling, binatang iblis yang hampir mencapai alam iblis menengah. Sisik di punggungnya sangat tebal, pedang biasa akan kesulitan menembus kulitnya. Pemuda itu membawa pedang pemotong berat, melayangkan tebasan demi tebasan. Setiap tebasan mengandung lebih dari 500 kg kekuatan mentah, perlahan-lahan memotong sisik terenggiling itu. Menyadari bahwa ia telah bertemu lawan yang seimbang, terenggiling itu terus mundur, menuju langsung ke gunung untuk melarikan diri. Kau ingin lari? Tidak mungkin, kau sudah mengejarku sejak lama, rasakan pedangku. Melihat niat terenggiling itu, Xiang Shaoyun berteriak sambil seluruh tubuhnya bersiap, pedang tebas berat seberat hampir 150 kg itu menebas ke bawah dengan ganas. Fiuh! Peng! Kilatan cahaya terang melesat keluar dari bilah pedang, dengan cepat membentuk untaian ki pedang sepanjang 1 meter yang melesat ke arah terenggiling yang melarikan diri, membelahnya menjadi dua dengan bersih. Ini adalah terenggiling yang hampir menjadi iblis tingkat menengah. Namun, meskipun sisiknya mampu menahan serangan habis-habisan dari senjata tingkat puncak tier 1, ia tidak mampu menahan kekuatan penuh dari pemuda alam dasar ini. Pemuda ini tidak lain adalah Xiang Shaoyun, yang telah memasuki pegunungan 100 binatang 3 hari yang lalu. Terdapat banyak sekali binatang buas iblis di pegunungan 100 binatang. Xiang Shaoyun sudah kehilangan hitungan berapa kali dia terpaksa melarikan diri dari binatang buas iblis selama 3 hari terakhir, terlebih lagi berapa kali dia bertarung dengan binatang buas iblis yang lebih kecil. Seluruh tubuhnya compang-camping dan dipenuhi luka, dan ada bekas cakaran yang sangat besar membentang di punggungnya. Ini didapat pada hari pertama ketika dia bertemu dengan kawanan serigala. Jika dia tidak mengaktifkan 9 langkah neter milik Overlord tepat waktu, dia pasti sudah menjadi santapan serigala sejak lama. Meskipun 3 hari terakhir tidak berjalan baik baginya, dia mulai terbiasa hidup di dalam hutan. Selain itu, fondasinya juga menjadi lebih stabil selama periode tersebut. Tidak lama lagi dia akan dapat mencoba menembus ke tahap ke-8 alam dasar. Setelah membunuh terenggiling itu, ia menemukan beberapa batang tanaman obat di dekatnya. Mencampurnya dengan beberapa ramuan miliknya sendiri, ia dengan cepat menggilingnya menjadi pasta untuk membalut lukanya sendiri. Pengalaman bertempur memang merupakan cara tercepat untuk menempa diri, hanya dalam 3 hari, aku bisa merasakan kekuatan tempurku meningkat secara signifikan, meskipun ini bukan peningkatan kultivasi, aku merasa indera tempurku meningkat, perubahan dalam hal kepekaan dan instingku dalam pertempuran hidup dan mati, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri sambil duduk di tanah dan beristirahat. Latihan keras bukanlah satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan. Duduk sesekali untuk merenungkan arah dan tujuan seseorang dapat memberikan manfaat tak terduga bagi kultivasi seseorang. Setelah duduk bermeditasi selama 2 jam, dia sekali lagi memakan daging binatang buas kering. Kondisinya mulai pulih ke kondisi puncak. Selain itu, darah di dalam tubuhnya lebih deras dari sebelumnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Inilah manfaat mengonsumsi daging binatang buas dalam jumlah besar. Itu membantu memperkuat tubuh fisiknya. Tepat ketika dia bersiap untuk bergerak lagi, dia mendengar suara gemerisik tidak jauh dari posisinya saat ini. Tanpa berpikir sejenak pun, dia segera berlari ke pohon terdekat. Tak lama kemudian, ia melihat seorang pria berlari mendekat dengan tubuh penuh luka, tampaknya dikejar oleh seekor binatang buas yang mengerikan. Benar saja, Xiang Shaoyun mendengar raungan menakutkan dari dekatnya. Mengaum. Itu adalah raungan harimau yang mengintai di hutan, seolah membangkitkan roh langit dan bumi. Harimau perkasa ini setidaknya adalah iblis agung. Xiang Shaoyun gemetar di atas pohon. Jika dia bertemu dengan binatang buas tingkat tinggi dengan kekuatannya saat ini, satu-satunya hasil baginya adalah kematian. Dia hanya bisa berharap pria yang dikejar itu segera menghilang. Namun, pria itu langsung pingsan di dekatnya. Sial, dari semua tempat, kenapa di sini? Xiang Shaoyun tak kuasa menahan umpatan. Tanpa ragu, ia langsung melompat turun dari pohon dan berlari secepat mungkin. Ia sangat yakin bahwa pria itu telah menyinggung harimau, sehingga harimau itu mengejarnya. Terlebih lagi, jika ia sendiri tidak bisa menjauh cukup jauh, target harimau selanjutnya pasti dirinya. Namun, saat berlari, ia merasa seperti ada sesuatu di punggungnya yang menahannya. Sialan, apa-apaan ini, pergi sana. Tanpa berani berbalik, Xiang Shaoyun mengguncang ranselnya sambil berlari, hingga barang-barangnya berhamburan keluar. Namun, sekuat apapun ia mengguncang, apapun yang menahannya tetap melekat seperti lem, menolak untuk bergeser. Untungnya bagi Xiang Shaoyun, makhluk itu tampaknya tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk berlari secepat mungkin sambil membawa makhluk itu di punggungnya. Saat berlari,
mungkin karena iblis agung yang telah muncul, dia tidak bertemu dengan binatang buas iblis lainnya di sepanjang jalan. Setelah berlari cukup lama, Xiang Shaoyun akhirnya merasa aman setelah memastikan bahwa makhluk iblis itu tidak akan terus mengejarnya sejauh ini, dan dia berhenti. Sambil mencengkeram ranselnya dengan kuat menggunakan satu tangan, dia memegang makhluk itu dengan tangan lainnya dan melepaskannya. Meong. Makhluk yang dipegangnya mengeluarkan tangisan yang lembut dan halus. Setelah mengamati lebih dekat, Xiang Shaoyun menemukan bahwa makhluk yang dipegangnya sebenarnya adalah anak harimau belang. Selain beberapa garis hitam, tubuhnya ditutupi bulu putih dari kepala hingga kaki. Matanya yang bulat berkilauan, memperlihatkan sosok yang sangat menyedihkan, sehingga siapapun yang melihatnya tidak tega menyakitinya. Jadi kau bocah yang tadi berpegangan padaku, kau bukan anak dari binatang buas itu, kan? Ini baru merepotkan. Xiang Shaoyun tertawa getir sambil memegang anak harimau belang itu. Anak harimau ini masih bayi. Pria itu mungkin telah menculiknya dan tanpa sengaja membangkitkan amarah binatang buas itu, yang menyebabkan upaya melarikan diri yang mempertaruhkan nyawa. Anak harimau itu mungkin berhasil melarikan diri ketika pria itu pingsan dan menemukan Xiang Shaoyun sedang berlari, lalu menangkapnya. Setiap kultivator bela diri pasti ingin memiliki binatang iblis sebagai tunggangan. Biasanya, seseorang akan menjinakkan binatang iblis yang lebih lemah. Dengan cara ini, mereka dapat memperoleh tunggangan dengan cara tercepat. Metode lain yang umum digunakan adalah membesarkan binatang sejak muda. Setelah binatang itu mencapai kedewasaan, secara alami ia akan mampu menjadi tunggangan dengan afinitas tinggi terhadap pemiliknya. Pria tadi mungkin menangkap anak binatang itu untuk membesarkannya sendiri atau menjualnya. Xiang Shaoyun jelas memahami konsep ini, tetapi dia juga tidak ingin menjadi sasaran binatang iblis dewasa di alam iblis agung, terutama yang hampir mencapai puncak alam tersebut. Begitu binatang itu menghabisi pria itu, ia pasti akan mengikuti jejak anaknya ke arahnya. Xiang Shaoyun segera mengambil keputusan tegas. Anak kecil, sebaiknya kau tetap di sini, tuan muda ini tidak bisa merawatmu, kata Xiang Shaoyun sambil menatap harimau itu. Meskipun ia sangat ingin memelihara anak harimau, garis keturunan harimau belang itu tidak semulia yang ia inginkan dan paling banter hanya akan tumbuh menjadi iblis agung. Ini sangat jauh dari ambisinya. Karena itu, dia meletakkan anak harimau itu dan sekali lagi berlari. Namun, sebelum dia berlari beberapa langkah, dia sekali lagi merasakan beban di punggungnya. Anak harimau itu sekali lagi melompat ke atasnya. Sialan, apa kau benar-benar ingin membuatku terbunuh? Apa kau mau aku mengikatmu di sini sekarang juga? Xiang Shaoyun mengumpat pada anak singa itu sambil menariknya dari punggungnya. Meong. Anak harimau itu mengeong lembut sambil meringkuk di lengan Xiang Shaoyun, seolah mencoba mengambil hatinya. Tepat ketika Xiang Shaoyun ingin menyingkirkan makhluk itu untuk selamanya, dalam momen kelembutan yang jarang terjadi, dia dengan enggan berkata, lupakan saja. Aku akan menjagamu di sisiku dulu, lalu mengembalikanmu kepada ibumu saat dia datang. Aku hanya berharap kau tidak membuatku ditelan hidup-hidup. Bab 32. Jauh di dalam hutan lebat, Xiang Shaoyun membawa teman barunya, anak harimau belang, kembali ke arah induknya, dengan maksud untuk mengembalikannya. Dia sangat yakin bahwa binatang buas memiliki aturan dan perasaan mereka sendiri, selama dia tidak menyakiti anak harimau itu, dia percaya bahwa binatang besar itu tidak akan melakukan hal yang tidak pantas kepadanya. Saat ini, anak singa itu tampak sangat menikmati waktunya. Sesaat kemudian, ia melompat dan berlarian di sekitar Xiang Shaoyun, sesaat kemudian ia bermain di antara bebatuan, dan sesaat lagi ia berguling-guling di rerumputan. Xiang Shaoyun tidak mau repot-repot mengurusnya. Dia terus waspada sepanjang waktu, menunggu untuk melihat apakah ada binatang buas yang muncul. Beberapa saat kemudian, anak harimau itu mengeluarkan suara meong yang keras, menyebabkan Xiang Shaoyun tanpa sengaja menoleh ke arah itu. Dia melihat anak harimau itu dengan gembira mengunyah sebatang ginseng kuning, yang merupakan obat kuno yang digalinya entah dari mana. Sahabat, kasihanilah kami, seru Xiang Shaoyun dengan terkejut. Sayangnya, mulut anak singa itu terlalu cepat baginya untuk bereaksi. Dalam hitungan detik, setengah dari obat lama itu sudah masuk ke perutnya. Sialan. Ekspresi Xiang Shaoyun berubah. Sambil menggendong anak singa itu di dadanya, dia bersiap untuk segera meninggalkan daerah tersebut. Berteriak. Teriakan melengking tiba-tiba terdengar dari dekat saat sebuah bayangan tiba-tiba melompat keluar dari sudut tersembunyi. Bayangan itu terlalu cepat bagi Xiang Shaoyun untuk bereaksi. Saat Xiang Shaoyun mencoba melarikan diri bersama anak singa itu, bahunya dicakar oleh binatang buas itu, dan ia mengeluarkan darah segar. Sambil menahan rasa sakit akibat cakaran itu, Xiang Shaoyun menggertakkan giginya dan mencoba melarikan diri lagi. Namun, makhluk itu sekali lagi menyerang langsung ke arahnya, bahkan sulit untuk dilihat. Tanpa ragu, Xiang Shaoyun melompat ke samping, mengakibatkan sebagian pakaiannya robek berkeping-keping. Pada saat itu, Xiang Shaoyun akhirnya dapat melihat dengan jelas bayangan yang menyerangnya. Itu adalah seekor musang biru,
makhluk dengan panjang tubuh sekitar setengah meter. Bulu birunya lurus dan tegak, dan ia memperlihatkan gigi-giginya yang tajam, menatap Xiang Shaoyun dengan ganas. Lebih tepatnya, ia sebenarnya sedang menatap anak harimau belang di tangan Xiang Shaoyun. Ia adalah penjaga ginseng kuning, obat kuno yang sangat penting bagi garis keturunannya. Ia tak pernah menyangka bahwa ginseng itu akan dimakan oleh bocah kecil ini. Musang biru ini adalah iblis menengah tingkat 2, setara dengan kultivator alam astral tahap 2 biasa. Untungnya bagi Xiang Shaoyun, kekuatan serangan musang biru bukanlah keunggulannya, atau dia pasti sudah mati. Ia menghususkan diri dalam kecepatan, membuatnya hampir secepat kilat. Kultivator alam astral biasa tidak akan bisa melarikan diri begitu ia mengunci target pada mereka. Berteriak. Sambil berteriak lagi, musang biru itu menyerbu Xiang Shaoyun, meningkatkan kecepatannya satu tingkat lagi. Tampaknya ia ingin membunuh Xiang Shaoyun dan anak harimau belang itu sekaligus. Anugerah insting. Menyadari bahwa ia tidak punya tempat untuk melarikan diri, mata Xiang Shaoyun mulai bersinar, terfokus pada musang biru itu. Saat memasuki keadaan yang mirip dengan meditasi mendalam, kemampuan insting Xiang Shaoyun memungkinkannya untuk dengan jelas membedakan kecepatan dan sudut dari mana musang biru itu datang. Angin kencang menerpa. Tendangan cepat dilayangkan, mengerahkan seluruh kekuatan yang bisa ia keluarkan. Ia ingin melumpuhkan sepenuhnya, atau bahkan membunuh, musang biru itu dengan satu tendangan. Namun, musang biru itu entah bagaimana berhasil mengubah arah di udara, nyaris menghindari tendangan Xiang Shaoyun sebelum menyerangnya dari sudut lain. Ya, lengan Xiang Shaoyun terluka parah, tulang putihnya hampir terlihat. Pergi sana, teriak Xiang Shaoyun dengan sangat marah. Dia melayangkan tendangan demi tendangan, memaksa musang biru itu mundur cukup jauh. Xiang Shaoyun kemudian menggunakan serangan itu sebagai pertahanannya, melancarkan serangkaian tendangan angin kuat ke arah rubah. Setiap tendangan membawa beban 500 kg, menyebabkan riak di udara. Namun, musang biru itu terlalu cepat. Apapun yang dilakukannya, tendangannya tidak akan mengenai sasaran. Pada saat ini, musang biru itu sekali lagi memanfaatkan kesempatan dan melompat langsung ke arah anak harimau di tangan Xiang Shaoyun. Tampaknya ia ingin membunuh anak harimau yang memakan ginseng kuningnya sebelum melakukan hal lain. Insting Xiang Shaoyun yang luar biasa tidak mampu membuatnya bereaksi tepat waktu. Cakar musang biru itu hanya berjarak sekitar 1 inci dari anak harimau, siap mencakarnya hingga mati. Mengaum. Tiba-tiba, tangisan anak harimau itu terdengar jauh lebih mengintimidasi, seolah-olah ia adalah raja hutan. Auranya yang angkuh menyebar, menakut-nakuti pihak lawan. Meskipun musang biru itu adalah iblis menengah tingkat 2, ia ketakutan oleh raungan raja hutan yang tak terkalahkan. Ia meringkuk sesaat, tidak berani menyerang harimau kecil itu. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan langka ini dan langsung menunjuk ke arahnya. Jari penghancur bintang. Nyeri. Keunggulan musang biru terletak pada kecepatannya dalam bertarung. Namun, ia tergolong lemah dalam hal kekuatan menyerang dan bertahan. Karena itu, ia terluka oleh serangan Xiang Shaoyun. Meskipun demikian, musang biru itu cukup gigih. Setelah meraung kesakitan, ia melarikan diri ke rerumputan dan menghilang dari pandangan. Xiang Shaoyun memilih untuk tidak melanjutkan serangannya. Darah mengalir deras dari tubuhnya, jika dia tidak segera mengatasi pendarahan itu, akan menimbulkan bahaya. Setelah selesai membalut lukanya sebentar, dia menoleh untuk melihat anak singa itu. Saat dia melihatnya, anak singa itu sedang mencakar sepetak tanah. Dengan mata berbinar, ia segera berlari dan mengangkat anak singa itu ke samping. Kemudian ia mulai dengan cepat mengoyak gumpalan tanah itu, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Teh batang ginseng kuning yang besar sekali, sepertinya umurnya baru 300 tahun, ini layak disebut obat spiritual. Meong. Anak singa itu berteriak karena tidak puas. Suaranya kembali seperti anak kucing yang lucu, sangat berbeda dengan tingkahnya yang gagah barusan. Nak, kau sudah makan sebatang ginseng kuning, sisakan ini untukku, anggap saja ini sebagai pembayaran atas kesulitanku, kata Xiang Shaoyun kepada anak harimau itu. Ginseng jenis ini memiliki keunggulan karena telah melalui proses budidaya selama bertahun-tahun. Ginseng ini mengandung banyak manfaat dalam memperkuat tubuh seorang praktisi bela diri, dan harganya bisa mencapai lebih dari 3.000 koin emas. Setelah membungkus ginseng kuning dengan baik, Xiang Shaoyun melanjutkan membawa anak harimau itu kembali ke induknya. Saat mereka berdua mendekati tempat di mana dia melihat harimau dewasa itu, yang dilihatnya hanyalah gumpalan daging berdarah, pemandangan yang sangat menjijikkan. Meskipun dia pernah membunuh binatang buas kecil sebelumnya, Xiang Shaoyun belum pernah membunuh manusia. Melihat pembantaian yang terjadi, dia merasa mual. Bukannya aku belum pernah melihat orang mati, sudah berapa banyak orang yang mati untukku, bukankah jalan sang penguasa dipenuhi dengan kejadian seperti itu? Aku, Xiang Shaoyun, bisa mengatasi semua ini, Xiang Shaoyun bertekad dan berkata sambil menelan ludahnya. Matanya kemudian tertuju pada sebuah pedang yang tergeletak di samping pria yang sudah mati itu.
Sambil mengambilnya, dia berseru, ini pedang tingkat 2, aku harus menyimpannya. Setelah itu, ia melihat sebuah tas berisi barang-barang di dekat pria yang sudah meninggal itu. Ia berlari mendekat, meraih tas itu, dan membukanya. Begitu melihat isinya, ia terkejut dan berkata, penghasilan orang ini cukup besar, dia bahkan punya cukup banyak obat-obatan lama, sayang sekali, semuanya sekarang menjadi milikku. Setelah memeriksa barang-barang itu lagi, dia menemukan bahwa selain sejumlah besar obat-obatan kuno, ada sebuah botol giok berisi 4 pil penyembuhan, serta beberapa uang kertas emas dan sebuah teknik pertempuran. Apakah ini kekayaan yang dianugerahkan surga kepadaku? Xiang Shaoyun tertawa riang. Tepat ketika dia hendak membungkus barang-barang itu kembali, dia mendengar suara gemerisik samar dan menegang. Peluit. Tiba-tiba, embusan angin kencang datang dari entah Eodi, langsung menuju ke bagian belakang kepalanya. Bab 33. Bulu kuduk Xiang Shaoyun berdiri saat gelombang niat membunuh menyelimuti tubuhnya. Melompat ke samping, dia nyaris menghindari pukulan mematikan yang diarahkan kepadanya. Sebuah anak panah tertancap kuat di tempat dia berdiri sebelumnya. Sialan, siapa yang menembakkan panah itu? Teriak Xiang Shaoyun dengan marah. Tinggalkan barang-barang itu, dan aku akan mengampuni nyawa anjingmu, sebuah suara dingin terdengar. Setelah suara itu selesai berbicara, sekelompok orang keluar dari hutan. Kelima orang itu seusia Xiang Shaoyun. Namun, kultivasi mereka setara, atau bahkan lebih tinggi, darinya. Pemimpin kelompok itu berada di alam astral tahap pertama, sementara 4 lainnya adalah kultivator alam dasar tahap ke-8 atau ke-9. Para pemuda ini bukan berasal dari kota Wu. Sebaliknya, mereka berasal dari kota tetangga, kota Gateflek. Kota Gateflek juga memiliki institut seni bela diri sendiri yang bernama Akademi Gateflek. Dalam hal kemampuan dan prestasi bela diri, mereka setara dengan istana balai bela diri. Karena itu, konflik antara keduanya adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Pemimpin kelompok itu, yang juga menembakkan panah tersebut, bernama Luo Liufeng, salah satu dari 10 murid terbaik di luar Akademi Gateflek. Dia baru saja menembus alam astral dan siap menjadi murid di dalam akademi. Xiang Shaoyun tidak terlalu tertekan oleh penampilan mereka, berpikir dalam hati, orang terkuat mereka berada di alam astral tahap pertama. Tidak perlu takut pada mereka. Kau ingin mencuri barang-barang tuan muda ini, ayo lawan aku jika kau mampu. Meletakkan tas di tempat asalnya, Xiang Shaoyun berdiri, menatap tajam ke arah sekelompok orang itu. Dia hampir terbunuh oleh kelompok yang sama barusan. Jika dia memilih untuk bersikap lemah sekarang, dia akan ditertawakan. Kau tidak tahu apa itu hidup dan mati, hanya sampah alam dasar tingkat 7 yang berani bertindak begitu sombong, Luo Xi, bunuh dia. Luo Liufeng tertawa dingin. Seorang pemuda botak dan bertubuh kekar muncul dan menjawab, baiklah kalau begitu, sepertinya dia murid istana aula bela diri, lihat saja nanti, aku akan mematahkan keempat anggota tubuhnya dan memberikannya kepada binatang buas. Melangkah beberapa langkah ke depan, Luo Xi melayangkan pukulan dahsyat tepat ke arah Xiang Shaoyun. Satu pukulan ini mengandung kekuatan setara dengan 450 kg. Jika mengenai sasaran, seorang praktisi alam dasar biasa akan berada dalam kesulitan besar. Menghadapi pukulan ini, kebanyakan orang biasanya akan memilih untuk lari daripada menghadapinya secara langsung. Xiang Shaoyun, di sisi lain, membalas dengan pukulannya sendiri. Serangan Qi yang mengerikan. Saat ia mengambil posisi yang mantap, kekuatannya mengalir deras seperti sungai, kekuatan yang bergejolak dan liar seperti raungan naga. Nyeri. Saat kedua tinju bertabrakan, Luo Xi yang percaya diri menjerit kesakitan setelah tinjunya bengkok akibat pukulan brutal itu. Tanpa memberi lawannya kesempatan untuk mundur, Xiang Shaoyun sekali lagi menerjang maju. Dengan siku di depan, Xiang Shaoyun langsung menusuk tenggorokan Luo Xi. Untuk menjadi pahlawan, seseorang harus kejam. Xiang Shaoyun ingin menjadi lebih kuat, agar tidak pernah lagi ditindas oleh siapapun. Karena itu, dia harus bersikap ganas terhadap musuh-musuhnya. Bajingan, hentikan, teriak Luo Liufeng memperingatkan saat ia merasa Xiang Shaoyun ingin membunuh Luo Xi. Namun, sudah terlambat. Saat siku Xiang Shaoyun mengenai jakun Luo Xi, kekuatan sebesar 500 kg di baliknya menyebabkan jakun itu langsung pecah bersama dengan segala sesuatu di belakangnya, membunuh Luo Xi di tempat. Kau membunuh Luo Xi, sialan kau, bunuh dia. Luo Liufeng meraung, ekspresinya benar-benar gila. Hanya kau yang boleh membunuhku dan bukan sebaliknya, sungguh lelucon, balas Xiang Shaoyun, maju menyerang alih-alih mundur. Berniat membunuh setiap musuhnya, dia melancarkan serangan Qi bertubi-tubi. Setelah menyaksikan kematian Luo Xi, para pemuda lainnya menjadi lebih waspada. Menghunus senjata mereka menangkis tinjunya dan terus menekan untuk melumpuhkannya. Tak berani menghadang mereka hanya dengan tubuhnya, Xiang Shaoyun menghunus pedang tebas beratnya, melayangkan tebasan demi tebasan ke arah mereka. Pedang itu sendiri beratnya hampir 150 kg.
Ditambah kekuatan Xiang Shaoyun yang mencapai 500 kg, satu tebasan darinya setidaknya akan mencapai 650 kg. Dengan satu tebasan, ia mampu menghabisi ribuan tentara dan memenangkan pertempuran hanya dengan kekuatannya sendiri. Saat pedang itu menyentuh senjata mereka, tangan para pemuda itu menjadi lemas seperti agar-agar, menyebabkan senjata mereka terlepas dari tangan mereka. Bunuh. Niat membunuh Xiang Shaoyun meningkat drastis, melayangkan satu tebasan pedang ke arah pemuda terdekat. Pedang Heavy Cliff tidak memiliki tandingan, mendominasi segalanya di sana. Engah. Karena tidak sempat menghindar, pemuda itu terbelah menjadi dua dengan bersih, darah segar berhamburan kemana-mana. Dua pemuda lainnya pucat pasi karena ketakutan, tak seorang pun berani menyerang Xiang Shaoyun lagi. Pergi ke neraka. Luo Liufeng, yang selama ini mengamati dari samping, tak kuasa menahan diri untuk tidak menembakkan panah. Waktunya sangat tepat. Ini adalah saat Xiang Shaoyun perlahan-lahan memulihkan energi di dalam tubuhnya, membuatnya rentan. Meskipun Xiang Shaoyun memiliki refleks yang sangat tajam, dia tidak mungkin menghindari panah dari kultivator alam astral dalam situasi ini dan hanya bisa memutar tubuhnya secara paksa untuk menghindari terkena panah di area vital. Ah! Anak panah yang telah diresapi energi astral itu melesat langsung ke bahu Xiang Shaoyun, menyebabkan rasa sakit hingga ke tulang. Jika bukan karena tubuhnya jauh lebih kuat daripada praktisi alam dasar biasa, tubuhnya pasti sudah meledak. Bunuh dia! Luo Liufeng kembali memerintahkan. Di matanya, Xiang Shaoyun hanyalah sasaran empuk yang tidak lagi mampu melawan. Kedua pemuda lainnya sekali lagi menghunus senjata mereka dan langsung menyerang Xiang Shaoyun. Tepat ketika pedang pemuda terkemuka itu hendak menusuk jantung Xiang Shaoyun, aura Xiang Shaoyun tiba-tiba berubah saat dia mencibir, "Kau ingin membunuhku, kau tidak pantas melakukannya." Saat mengayunkan Heavy Cliff Saber, kilatan cahaya putih menyembur keluar dari badan pedang tersebut. Cing! Hal yang paling menakutkan dari tebasan pedang adalah bobot yang dihasilkannya. Selain itu, cahaya putih murni dari tebasan Xiang Shaoyun bukanlah sesuatu yang dapat diblokir oleh kultivator alam dasar biasa. Saat bersentuhan dengan energi pedang, pemuda di depannya, bersama dengan senjatanya, terbelah menjadi dua dengan rapi, dan pemuda di belakangnya mengalami luka di perut, isi perutnya berhamburan keluar. "Ah, bebos, dia ada di alam astral," teriak pemuda yang terluka itu kesakitan sambil mundur. Tak perlu dikatakan lagi, Luo Liufeng sudah menyadari hal ini. Tanpa berpikir panjang lagi, dia menyiapkan anak panah kedua sambil berkata dengan kejam, "Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk hidup." Tepat saat dia hendak melepaskan anak panah kedua, kilatan cahaya putih melesat ke arahnya. Sebelum dia sempat bereaksi, bayangan putih itu telah menempel di lengannya. Meong! Bayangan itu tak lain adalah anak harimau, yang kemudian langsung menggigit lengan Luo Liufeng. Sambil menjerit kesakitan, Luo Liufeng hampir melepaskan anak panah di tangannya. "Dari mana kau datang? Pergi sana." Dengan kuat mengguncang lengannya, Luo Liufeng berusaha sekuat tenaga untuk melemparkan anak harimau itu. Anak harimau itu masih sangat muda dan tidak mungkin menggigit lengannya dengan kuat. Karena itu, anak harimau itu terlempar jauh. Xiang Shaoyun yang terluka parah telah memposisikan dirinya, dan sekarang, sekali lagi menggunakan pedang tebas berat, dia menebas dengan ganas ke arah pemuda yang paling dekat dengannya. Pergi ke neraka. Sepanjang rangkaian gerakan pedang Xiang Shaoyun yang naik dan turun, pemuda yang menjadi sasarannya ketakutan setengah mati dan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Nasibnya, kepalanya dipenggal dengan satu tebasan. Setelah membunuh antek terakhir, mata Xiang Shaoyun beralih ke Luo Liufeng. Luo Liufeng merasakan suhu di sekitarnya turun hingga di bawah 0 derajat, dan dia segera berbalik dan berlari. "Aku akan mengingatmu, aku, Luo Liufeng, akan menjadi orang yang memenggal kepalamu di masa depan." Bab 34. Barulah setelah melihat Luo Liufeng sepenuhnya mundur, Xiang Shaoyun menghela napas lega. Situasinya saat ini sangat genting, jika lawannya tetap tinggal, dia tidak akan mampu menandinginya. Xiang Shaoyun tidak berani langsung mencabut anak panah dari bahunya. Sebaliknya, ia memaksakan diri untuk berjalan pincang menuju anak harimau itu dengan anak panah yang masih tertancap di bahunya. "Nak, kau sebaiknya jangan sampai mati." Xiang Shaoyun berdoa dalam hatinya. Terlepas dari apa yang telah terjadi sebelumnya, hal itu tidak mengubah fakta bahwa anak harimau itu telah menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Dia sangat berharap tidak terjadi apapun padanya. Bahkan sebelum dia mendekat, anak harimau itu mulai berlari kecil ke arahnya. Meskipun terlihat tidak nyaman, kondisinya tidak separah Xiang Shaoyun. "Bagus, kau memang pantas menjadi binatang buas iblis." Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri untuk memuji. "Meong." Anak singa itu menjawab Xiang Shaoyun dengan cara yang tampak sangat manusiawi sebelum berlari mendekat dan menggesekkan moncongnya ke kaki Xiang Shaoyun, menunjukkan keintimannya. Xiang Shaoyun merasakan gelombang kehangatan menyelimutinya. Ya, itu memang kehangatan. Di masa lalu, dia dikhianati oleh dua sahabatnya yang paling dicintai.
Karena itu, rasa sakit akibat pengkhianatan menciptakan rasa waspada yang melekat terhadap siapapun yang mencoba mendekatinya. Karena itulah, dia akan mengingat siapapun yang benar-benar dan tulus memperlakukannya dengan baik. Meskipun pihak yang dimaksud kali ini adalah makhluk iblis, mereka lebih dapat dipercaya daripada kebanyakan manusia. Mungkin ibumu sudah pergi, karena kau mengikutiku, Xiang Shaoyun, maka tinggallah bersamaku mulai sekarang dan jadilah kuat bersama denganku. Xiang Shaoyun berkata kepada anak harimau itu dengan sungguh-sungguh, sambil menggoyangkan cakarnya. Anak harimau itu segera melompat ke udara, mendarat di bahu Xiang Shaoyun yang tidak terluka. Sambil menggertakkan giginya, Xiang Shaoyun mengambil tas yang tergeletak di lantai sebelum dengan cepat melarikan diri, sama sekali mengabaikan barang-barang milik pemuda yang sudah mati itu. Saat ini, kondisinya tidak baik. Tidak perlu membuang waktu untuk beberapa barang kelas rendah. Untungnya, kemunculan iblis agung telah menakut-nakuti banyak iblis kecil dan iblis menengah, memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya. Jika tidak, dia akan berada dalam kesulitan yang sangat besar jika satu atau dua makhluk iblis tiba-tiba muncul. Setelah berjalan cukup jauh, Xiang Shaoyun mulai merasa pusing, menandakan bahwa ia kehilangan darah lebih cepat daripada yang diproduksi kembali. Karena tidak ada pilihan lain, Xiang Shaoyun mengambil ginseng kuning yang telah didapatnya dan menelan setengahnya. Ginseng kuning itu memang layak disamakan dengan obat spiritual kelas rendah. Ginseng itu memiliki khasiat pengobatan yang luar biasa, langsung masuk ke aliran darahnya dan mengisi kembali ki vitalnya. Dengan bantuan ginseng kuning, ia berjalan sedikit lebih jauh sebelum akhirnya beristirahat di daerah terpencil. Aku harus segera mencabut panah itu, jika tidak, jika lukanya semakin parah, akan sangat merepotkan, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Karena itu, ia bergegas mengambil beberapa ramuan obat dari tasnya, serta sebatang rumput penggumpal darah berusia 100 tahun yang didapatnya di Istana Balai Bela Diri. Setelah menggiling ramuan-ramuan itu hingga halus, ia bersiap menggunakannya untuk menggumpalkan darahnya. Luka-luka luar sembuh jauh lebih cepat setelah obat dioleskan. Setelah selesai dengan persiapannya, dia merobek pakaian atasnya, memperlihatkan banyak luka di tubuhnya. Semua luka itu didapatnya dari beberapa hari terakhir bertarung melawan binatang buas iblis. Meskipun begitu, luka yang paling mengancam nyawa adalah luka dari Luo Liufeng, yang langsung menembus tulangnya. Aku akan mengingat dendam ini, gumam Xiang Shaoyun dengan penuh kebencian pada dirinya sendiri. Dia mencengkeram erat anak panah di pangkalnya, tepat di tempat anak panah itu menancap di kulitnya, lalu menarik anak panah itu keluar dengan sekali sentakan. Segera setelah anak panah dicabut, darah mulai menyembur dari tempat itu seperti air mancur, menodai seluruh tubuhnya dengan darah segar, dan dia kesakitan hingga pingsan. Karunia visualisasi. Xiang Shaoyun memaksa dirinya memasuki kondisi visualisasi, mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit. Tangan kirinya meraih bungkus obat yang tergeletak di tanah lalu mengoleskan obat tersebut ke luka yang masih baru. Mendesis. Saat ramuan itu dioleskan ke luka, Xiang Shaoyun mulai terengah-engah menghirup udara dingin, keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Untungnya, kondisi visualisasi membantunya memikirkan hal-hal lain selama cobaan ini dan mengurangi rasa sakit yang dirasakannya. Seiring khasiat obat dari ramuan herbal itu perlahan mulai terasa, rasa sakit Xiang Shaoyun perlahan tapi pasti mereda. Sambil mengatur napas, ia mengeluarkan pil penyembuhan dari tas rampasannya dan menelannya. Setelah sembuh dari luar dan dalam, ia mulai merasa jauh lebih baik. Setelah sekitar setengah hari, kondisi Xiang Shaoyun jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, wajahnya masih pucat pasi, ia perlu mengisi kembali darah dan ki sebelum dapat menyelesaikan masalah ini. Mengambil beberapa dendeng daging, ia mulai mengunyahnya sambil melemparkan sebagian ke anak harimau muda itu. Anak harimau itu kelaparan, terbukti ketika ia melahap dendeng itu hanya dalam 2 atau 3 suapan. Xiang Shaoyun sendiri tidak membawa banyak dendeng. Ia hanya menyisakan cukup untuk dirinya sendiri, dan memberikan sisa dagingnya kepada anak harimau itu. Anak harimau ini adalah salah satu raja binatang buas, dan sekali lagi ia menghabiskan daging itu dalam sekejap. Baru setelah selesai makan, ia dengan senang hati bergelayut di tangan Xiang Shaoyun sebagai tanda kasih sayang. Nak, kau benar-benar bisa makan banyak. Sepertinya aku harus pulih lebih cepat agar bisa memberimu lebih banyak makanan, Xiang Shaoyun terkekeh sambil mengelus anak harimau itu. Dia bisa merasakan bahwa anak harimau ini istimewa, mampu memahami bahasa manusia di usia yang begitu muda. Garis keturunannya pasti tidak sesederhana harimau belang biasa. Terlepas dari itu, dia sudah memutuskan untuk membesarkan anak harimau itu, membantunya tumbuh lebih kuat bersamanya. Untuk sekarang, kamu hanya bermain-main di sekitar area ini. Jangan terlalu jauh. Xiang Shaoyun memperingatkannya sebelum memulai fase penyembuhan berikutnya. Setelah anak singa itu pergi dengan patuh, Xiang Shaoyun mengeluarkan setengah bagian ginseng kuning yang tersisa dan menelannya sekaligus. Dengan menenangkan pikirannya, Xiang Shaoyun mulai memutar kitab penguasa penakluk surga, dengan cepat menyerap semua khasiat obat dari ginseng.
Setelah bertarung dan membantai banyak binatang buas selama beberapa hari terakhir, Xiang Shaoyun telah meningkatkan tingkat kultivasi alam dasar tahap ketujuhnya hingga puncaknya. Dengan bantuan ginseng kuning, menembus ke tahap berikutnya bukanlah masalah baginya. Setelah ia menyerap semua khasiat pengobatan ginseng, luka-luka di tubuhnya hampir sembuh sepenuhnya. Lebih jauh lagi, 9 bintangnya juga dengan dahsyat menghasilkan energi, memungkinkannya mencapai tahap ke-8 alam dasar dalam sekali jalan. Satu ginseng kuning berusia 300 tahun saja sudah cukup untuk memudahkan kultivator alam dasar menembus 2 tahap. Namun, fondasi Xiang Shaoyun jauh lebih kuat daripada kultivator alam dasar biasa. Ditambah lagi fakta bahwa dia telah membangkitkan 9 bintangnya, satu tangkai ginseng kuning saja sudah cukup bagus mengingat dia telah menggunakan setengah dari khasiatnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sedikit energi ini langsung mendorongnya ke fase awal alam dasar tingkat 8. Meskipun ia hanya mengalami peningkatan yang sangat kecil dalam kultivasi, Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa peningkatan kekuatannya sendiri tidak sesederhana hanya 50 kg. Bahkan, kekuatannya sekitar 3 hingga 5 kali lipat dari kekuatan orang normal. Inilah manfaat dari terbangunnya bintang-bintangnya lebih awal. Dengan terobosan ini, Xiang Shaoyun terlihat dalam kondisi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ki darahnya juga jauh lebih kuat, dengan cepat menyembuhkan luka-luka yang dideritanya. Setelah bermeditasi selama setengah hari lagi, ia merasa lukanya jauh lebih baik dari sebelumnya. Saat itu, matahari sudah terbenam, yang berarti banyak binatang buas akan keluar untuk berburu makanan. Anak singa itu juga telah kembali ke sisinya, tidak berani berkeliaran. Mengaum. Di dekatnya, bayangan hitam muncul dari balik batu, perlahan merayap mendekati Xiang Shaoyun. Mengambil posisi bertahan, Xiang Shaoyun melirik sekilas dan berseru, singa berdarah hitam. Untunglah ia belum dewasa. Saat ini seharusnya ia berada di puncak iblis kecil. Merasa tatapan Xiang Shaoyun tertuju padanya, singa berdarah hitam itu langsung menyerang ke arahnya. Bab 35. Singa darah hitam adalah makhluk yang sangat cepat dengan serangan dahsyat lebih dari 500 kg, membuat praktisi alam dasar tingkat 9 biasa sama sekali tidak mampu menghadapinya. Binatang iblis terutama mengandalkan tubuh fisik mereka yang kuat untuk bertarung, sesuatu yang tidak mampu dilakukan manusia. Dengan memusatkan konsentrasinya hingga maksimal, Xiang Shaoyun terus menatap singa darah hitam dan tidak bergerak sedikit pun. Xiang Shaoyun menyaksikan singa itu menyerbu tepat di depannya, mulutnya yang berlumuran darah terbuka lebar, menuju langsung ke kepalanya. Orang normal pasti akan ketakutan sampai mengompol. Dalam momen bahaya yang ekstrim, ia mengangkat lengannya yang tidak terluka, menunjuk lurus ke arah singa yang menyerang itu sementara energi mengalir melalui meridiannya ke lengannya. Jari penghancur bintang. Kotoran. Cahaya dari serangan itu beberapa kali lebih kuat daripada yang pernah dikeluarkan Xiang Shaoyun sebelumnya. Mengandung semburan energi yang sangat dahsyat, cahaya itu melesat langsung ke mulut singa yang terbuka. Singa berdarah hitam itu segera meraung kesakitan, tubuhnya langsung menyerbu ke punggung Xiang Shaoyun. Sambil menggertakkan giginya, Xiang Shaoyun menahan rasa sakit yang menjalar di tubuhnya dan menghindar ke samping. Gagal mengenai Xiang Shaoyun, singa darah hitam itu jatuh tersungkur ke samping, tubuhnya gemetar kesakitan sambil terus memuntahkan darah. Dari penampilannya, organ dalamnya tampaknya telah hancur total akibat serangan Xiang Shaoyun. Matilah. Sambil menghunus pedang tebas berat, Xiang Shaoyun memadatkan seluruh energi yang bisa ia kerahkan ke bilahnya sebelum melemparkan kepala singa darah hitam itu dengan satu tebasan. Setelah tebasan itu, darah mulai mengalir keluar dari luka-lukanya yang sebelumnya tertutup, dan wajahnya meringis kesakitan. Malam ini, aku akan berpesta daging singa panggang untuk mengisi kembali darahku. Xiang Shaoyun tertawa kecil. Singa darah hitam memiliki ki darah paling kental di antara binatang iblis yang lebih kecil, suplemen yang sempurna untuk kondisinya saat ini. Setelah dengan cepat membersihkan tubuh singa, dia menyalakan api dan mulai memanggangnya perlahan. Aroma harum tercium di udara, membuat anak singa itu terus mengeluarkan air liur sambil menunggu dengan penuh harap santapan lezat. Dengan cepat, singa itu matang sempurna. Anak singa itu telah menantikan momen ini, dan ia bergegas maju untuk menggigitnya dengan lahap. Meong. Daging yang baru dimasak itu masih panas dari pemanggangan, menyebabkan anak singa itu menjerit kesakitan. Xiang Shaoyun merasa geli dengan pemandangan lucu ini. Haha, ini akibatnya kalau kamu rakus. Setelah selesai tertawa, dia berpikir sejenak sebelum berkata, sekarang, karena kau mengikutiku, kau tidak bisa pergi tanpa nama, karena bulumu sebagian besar putih, kau mungkin sebenarnya memiliki darah harimau putih. Kalau begitu, aku akan memanggilmu si putih kecil, bersama kakakku, si hitam, kalian akan menjadi duo putih dan hitam yang tak terkalahkan, hahaha. Anak harimau itu mengeong dengan tidak senang sebagai protes sejenak sebelum kembali melahap makanannya. Demikian pula, Xiang Shaoyun juga mulai makan dengan lahap tanpa basa-basi. Setelah memasukkan lebih dari 5 kg daging ke dalam perutnya, Xiang Shaoyun merasa seperti ada api di dalam perutnya sendiri.
Gelombang vitalitas seolah membanjiri tubuhnya, yang kemudian menyebabkan energi vitalnya menjadi semakin kuat. Setelah Xiang Shaoyun makan sampai kenyang, dia mulai bermeditasi lagi, sepenuhnya fokus pada penyembuhan luka-lukanya. Begitu saja, 2 hari berlalu. Selama 2 hari itu, banyak sekali binatang iblis kecil yang datang dan pergi. Sayangnya bagi sebagian besar dari mereka, kebanyakan telah ditangkap oleh Xiang Shaoyun dan dijadikan santapan untuk dirinya dan si kecil putih. Saat itu, Xiang Shaoyun telah pulih sekitar 70 hingga 80% dan berencana untuk melanjutkan perjalanannya. Melompat ke pundaknya, Xiang Shaoyun dan si kecil putih pun berangkat. Mengubah arah, mereka melakukan perjalanan beberapa saat sebelum mencapai gunung tetangga. Di kaki gunung, mereka melihat ukiran yang bertuliskan Gunung Tuo. Awalnya, Xiang Shaoyun tidak memperhatikannya dan terus berjalan di sepanjang jalan setapak. Namun, hanya 2 langkah setelah melewati prasasti itu, matanya berbinar, dan dia tertawa. Gunung Tuo, kalau begitu kita berada di jalur yang benar menuju mata air bintang bumi. Begitu Xiang Shaoyun teringat bahwa Gunung Tuo terletak di jalan menuju mata air bintang bumi, suasana hatinya langsung cerah. Selama beberapa hari terakhir di pegunungan 100 binatang, dia telah menghadapi banyak bahaya. Karena itu, dia menantikan setiap kesempatan untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Jika dia mampu mencapai mata air bintang bumi, dia akan dapat meningkatkan kultivasinya dan meningkatkan kemampuannya untuk melindungi diri sendiri secara signifikan. Aku ingin tahu apakah senior Mobuhui dan Mei Lianhua sudah sampai di mata air bintang bumi. Xiang Shaoyun merenung dalam hati sebelum melangkah ke jalan menuju Gunung Tuo. Dulu, ketika mereka berdua mundur tanpa sedikit pun rasa loyalitas, Xiang Shaoyun telah mengembangkan rasa tidak senang terhadap mereka di dalam hatinya. Karena situasinya sudah seperti ini, dia tidak akan lagi merasa bersalah mengambil mata air bintang bumi untuk dirinya sendiri. Mengingat peta yang ditunjukkan Mobuhui kepada kelompok mereka, dia mengikuti jalur yang ditentukan dan menghindari binatang iblis besar di daerah tersebut. Meskipun demikian, dia masih sering bertemu dengan iblis kecil, dan kadang-kadang, iblis menengah. Jika bukan karena peningkatan kekuatannya yang pesat, bersama dengan 9 langkah neter milik Overlord, dia pasti sudah lama menjadi santapan di perut iblis menengah. Begitu saja, Xiang Shaoyun melakukan perjalanan selama 3 hari berturut-turut sebelum mencapai pinggiran pegunungan 100 binatang. Selama waktu ini, Xiang Shaoyun menuai cukup banyak keuntungan dari tempat itu, sebagian besar berkat si kecil putih. Dengan hidungnya yang tajam, bahkan obat-obatan kuno yang paling tersembunyi pun tidak bisa lolos dari cengkeramannya. Anak singa ini memang sangat istimewa. Selama beberapa hari terakhir, ia terus-menerus mengonsumsi daging panggang, bersama dengan beberapa obat kuno, namun ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Perlu dicatat bahwa makhluk hidup paling muda tumbuh di usia muda. Semakin banyak makan, semakin cepat pertumbuhannya. Namun, anak singa itu sama sekali tidak berubah meskipun sudah makan banyak, membuat Xiang Shaoyun sedikit sedih. Ia berharap anak singa kecil itu cepat tumbuh besar, memberinya tunggangan sekaligus penolong. Menurut peta, setelah melewati 2 gunung lagi, kita seharusnya sudah hampir sampai, kita akan sampai dalam 1,5 hari lagi, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri sambil duduk untuk beristirahat. Xiang Shaoyun telah memperkuat fondasi alam dasar tingkat 8-nya selama beberapa hari terakhir. Selain itu, dia dapat melepaskan energinya dalam radius 1 meter dari dirinya sendiri, memberinya kemampuan untuk menantang lawan alam astral tingkat pertama. Ini juga berarti bahwa jika dia bertemu dengan iblis menengah tingkat 1, dia akan mampu melawannya. Lebih jauh lagi, dia juga berhasil mengolah teknik pedang tingkat 2 yang tertinggal di dalam tas orang mati itu, teknik pedang serigala emas. Teknik pedang serigala emas adalah teknik pedang tingkat 2. Pada tingkat kesempurnaan yang tinggi, seseorang akan mampu memadatkan roh serigala emas berukuran besar untuk membantu serangan, melepaskan sejumlah besar kekuatan penghancur. Biasanya, seseorang perlu berada di alam astral untuk melepaskan kekuatan penuh dari teknik tingkat 2. Namun, karena Xiang Shaoyun sudah bisa mengirimkan energi astral dari tubuhnya, dia bisa memanfaatkan kemampuan tersebut sepenuhnya. Setelah berlatih selama sekitar 3 hari, dia sedikit berhasil dengan kemampuan tersebut dan dapat menggunakan energi astralnya untuk memperkuat serangannya. Saat Xiang Shaoyun melanjutkan perjalanannya, dia mendengar teriakan minta tolong. "Eyah, selamatkan aku, selamatkan aku. Hehehe, kamu boleh menangis sepuasmu. Tapi tak seorang pun akan membantumu." Sambil mengatur napasnya, Xiang Shaoyun mengamati jalan di depannya. Benar saja, ia menemukan Mei Lianhua terkepung oleh beberapa pria dengan tatapan mesum di mata mereka. Tanpa pikir panjang, Xiang Shaoyun diam-diam bergerak ke belakang para pria itu, dengan kilatan ganas di matanya. Saat ia mendekati mereka, ia meledak. "Bajingan!" teriaknya dengan marah. Tanpa menahan diri, dia menebas dengan ganas menggunakan pedangnya, menyebabkan seekor serigala emas meraung saat menyerang orang-orang itu. Desis! Desir!
Saat para pria itu menikmati pemandangan perjuangan Mei Lianhua yang sia-sia, serangan Xiang Shaoyun langsung menusuk dua dari mereka hingga tewas. Siapa di sana? Dengan cepat mereka berpencar, lalu melirik ke sekeliling dengan sembunyi-sembunyi. Bab 36. Orang yang akan membunuhmu, teriak Xiang Shaoyun menjawab, matanya penuh dengan niat membunuh. Cahaya keemasan di tangannya perlahan mengembun menjadi energi pedang, melesat lurus ke arah dua pria terdekat seperti serigala yang menerjang. Kedua pria itu sangat terkejut. Meskipun mereka telah mencoba melarikan diri pada saat pertama, pisau itu tetap meninggalkan luka sayatan yang mengerikan di tubuh mereka. Sebelum Xiang Shaoyun dapat melancarkan serangan, seseorang tersadar dan langsung menyerbu ke arahnya. Sebuah kapak raksasa melayang ke arah punggung Xiang Shaoyun, membawa sejumlah besar energi astral. Jelas dari hal ini bahwa lawannya setidaknya adalah kultivator alam astral tingkat pertama. Bereaksi cepat, Xiang Shaoyun menebas kapak itu tanpa menoleh ke belakang. Peng! Saat kedua senjata itu berbenturan, percikan api beterbangan kemana-mana. Marah karena serangannya dipatahkan, pria itu melancarkan 3 serangan kapak lagi, masing-masing serangan lebih kuat dari sebelumnya. Penyok. Setelah menangkis 3 serangan berturut-turut, Xiang Shaoyun terpaksa mundur 3 langkah, jejak kakinya terukir dalam di tanah. Tangannya gemetar, menunjukkan bahwa lawannya setidaknya berada di fase akhir alam astral tahap pertama. Setelah menangkis serangan kapak keempat, Xiang Shaoyun tidak mencoba untuk menangkis serangan lagi dengan paksa. Sebaliknya, dia mengumpulkan angin di bawah kakinya dan menghindar ke kiri dan kanan sebelum berhenti di depan Mei Lianhua. Bocah, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau punya pedang serigala emas milik kapten kami? Geram pria kasar pembawa kapak itu sambil menatap Xiang Shaoyun dengan tatapan mengancam. Kapten kalian telah menemui Raja Neraka sejak lama, aku akan mengirim kalian semua untuk bergabung dengannya sekarang, jawab Xiang Shaoyun. Kau sedang mencari kematian, teriak pria berbadan besar yang memegang kapak itu dengan lantang sebelum sekali lagi mengayunkan kapaknya dengan ganas. Kapak perusak alam. Teknik kapak ini membanggakan kehadiran Gunung Tai. Satu tebasan dari teknik ini dapat menghancurkan gunung dan membelah sungai. Di alam astral, kultivator akan mulai mengembangkan kekuatan, kehadiran, dan dengan kekuatan ini, mereka dapat menekan lawan mereka hingga membuat mereka gentar atau teralihkan perhatiannya sesaat sebelum memanfaatkan celah tersebut untuk membunuh lawan mereka. Sayang sekali bagi pengguna kapak itu. Jika itu orang lain, pasti akan efektif. Namun, itu benar-benar dinetralisir oleh Xiang Shaoyun. Harus diketahui bahwa Xiang Shaoyun telah menyaksikan banyak ahli sejak muda. Karena itu, ia memancarkan kebanggaan dari tulang-tulangnya dan memiliki aura tersendiri. Bagaimana mungkin itu ditekan oleh kehadiran seorang kultivator biasa? Tidak lagi bertarung langsung dengan lawannya, Xiang Shaoyun sekali lagi melepaskan jurus 9 langkah neter milik Overlord-nya. Secara ajaib menghindari serangan lawannya, ia secara bersamaan melemparkan pedang serigala emas di tangannya. Set! Tanpa sempat bereaksi, pria besar yang memegang kapak itu mendapati lubang di perutnya. Ia tak bisa berbuat apa-apa selain mundur. Setelah mengambil posisi bertahan, ia berteriak kepada yang lain, bukankah kalian akan mengepungnya sekarang, apa yang kalian tunggu, tahun baru. Masih ada 3 orang lain yang hidup, 2 di antaranya berada di alam astral tahap pertama sementara yang ketiga berada di alam dasar tahap ke-9. Setelah mendengar teriakan minta tolong dari rekan mereka, mereka segera menghunus senjata dan mengepung Xiang Shaoyun. Dalam sekejap, keempat kultivator bersenjata itu mengepung Xiang Shaoyun, dan mereka mendorongnya ke dalam situasi yang cukup berbahaya. Saat itu, Mei Lianhua telah kembali sadar. Shaoyun, hati-hati, teriaknya sekuat tenaga, memperingatkan Xiang Shaoyun sambil merapikan pakaiannya sebentar. Melihat sosok Xiang Shaoyun, hatinya dipenuhi berbagai macam emosi. Dengan menyesal ia berpikir dalam hati, apakah dia akan menyimpan dendam padaku atas apa yang telah terjadi? Ah, aku telah membuat pilihan yang salah. Xiang Shaoyun tidak menyadari apa yang dipikirkan Mei Lianhua. Saat ini, dia sepenuhnya fokus pada apa yang terjadi di sekitarnya, mengembangkan kemampuan instingnya hingga maksimal, memungkinkannya untuk merasakan dan memahami setiap tindakan dengan sangat jelas. Serangan-serangan yang tampaknya mustahil untuk ditanggapi diperlambat hingga mencapai titik kelalaian. Lebih jauh lagi, ia menggunakan indranya untuk menentukan kekuatan masing-masing lawan. Jika aku ingin berurusan dengan bandit, aku harus berurusan dengan pemimpin mereka terlebih dahulu. Sambil dengan tenang menerima serangan dari 4 orang yang berbeda, dia menatap tajam ke arah berandal yang memegang kapak. Dialah ancaman terbesar baginya di antara keempat preman itu. Saat lawannya kembali menyerang, mata Xiang Shaoyun mampu melihat setiap gerakan lawannya, menentukan kesempatan terbaik yang dimilikinya untuk menyerang. Jari penghancur bintang. Dengan cepat mengangkat tangan satunya, dia dengan sigap menembakkan semburan cahaya dari jari telunjuknya ke bagian bawah tubuh si berandal yang memegang kapak itu. Sebelum si berandal itu sempat melancarkan serangannya sendiri,
rasa sakit akibat serangan Xiang Shaoyun menyebabkan kapaknya terlepas dari tangannya. Mati. Mengabaikan sepenuhnya serangan yang datang dari belakang, Xiang Shaoyun menggunakan pedang serigala emas untuk menebas si berbadan besar. Masih merintih kesakitan, si berbadan besar bersenjata kapak itu sama sekali tidak bisa mundur, mengakibatkan kepalanya terlempar dalam sekejap. Namun, Xiang Shaoyun juga menderita hebat karenanya. Punggungnya terkena 2 tebasan langsung, bahkan sampai menembus tulangnya. Rasa sakit itu mendorong Xiang Shaoyun hingga batas kemampuannya, mengaktifkan bagan kelahirannya. Melepaskan kekuatan 9 bintangnya sekaligus, dia menebas sekali dengan pedangnya. Guru. Energi pedang sepanjang 2 meter mulai melesat. Sebelum kedua kultivator alam astral tingkat pertama itu sempat bereaksi, dada mereka terbelah dengan rapi, dan isi perut mereka berhamburan keluar. Tubuh mereka langsung kaku membeku saat air mata mulai mengalir. Mereka menolak untuk percaya bahwa mereka akan mati meskipun semua yang telah terjadi. Kultivator alam dasar tingkat 9 itu sangat ketakutan. Dia berbalik, ingin melarikan diri, tetapi serangan Mei Lianhua dari balik bayangan mengakibatkan pedang panjang menembus tubuhnya dengan bersih. Orang-orang yang ingin menodai Mei Lianhua semuanya telah mati sekarang. Sambil mencabut pedangnya dari tubuh itu, Mei Lianhua berlari ke arah Xiang Shaoyun dan dengan sedih berkata, "Shaoyun, kau terluka parah, izinkan aku membalut lukamu." Shaoyun menancapkan pedang serigala emas ke tanah dan menggunakannya sebagai penopang agar tetap berdiri. Dia berkata dengan dingin kepada Mei Lianhua, "Aku tidak membutuhkanmu. Aku bisa mengurus ini sendiri." Melihat tatapan Xiang Shaoyun yang tak kenal ampun, Mei Lianhua mulai panik, dan dia tergagap, "Aku tahu aku melakukan sesuatu yang tak termaafkan terakhir kali, tapi aku tidak akan pernah melakukannya lagi, maukah kau memberiku kesempatan lagi? Aku benar-benar jatuh cinta padamu." Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya dengan lemah sambil menjawab dengan dingin, "Ada 2 jenis orang yang sangat kubenci, yang pertama adalah pengkhianat, yang kedua adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya untuk menepati janji mereka." Mendengar kata-katanya, wajah Mei Lianhua pucat pasi. Tubuhnya gemetar, membuatnya jatuh berlutut. Mengabaikan Mei Lianhua sepenuhnya, Xiang Shaoyun mengambil posisi meditasi. Membuka tasnya, dia segera menelan sebatang obat kuno sebelum mencampur beberapa lagi untuk membuat larutan yang akan dioleskan ke tubuhnya. Si kecil putih melirik Xiang Shaoyun dengan perasaan bersalah. Ia mondar-mandir tanpa henti, tampak menyesal karena sama sekali tidak dapat membantu Xiang Shaoyun dalam pertarungan tersebut. "Jika kau ingin membantuku, maka perkuat dirimu dengan cepat." Xiang Shaoyun berkata singkat kepada si putih kecil sebelum dengan susah payah menyeret tubuhnya menjauh dari tempat kejadian. Jelas sekali bahwa orang-orang itu adalah anggota sebuah geng. Jika anggota mereka yang lain datang dan menyaksikan kejadian ini, Xiang Shaoyun pasti akan mati. "Shaoyun," seru Mei Lianhua. Air mata masih mengalir di pipinya yang seputih mutiara. Tepat ketika dia hendak berlari untuk menopangnya, tatapan mata Xiang Shaoyun yang dipenuhi rasa jijik menghentikannya. "Mereka dari kelompok pemburu singa gila, mereka sudah menangkap kakak seniormu untuk membawanya ke mata air bintang bumi, jangan pergi ke sana lagi." Mei Lianhua mencoba dengan ramah memperingatkan Xiang Shaoyun agar tidak pergi ke mata air tersebut. "Kelompok pemburu singa gila," gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri sebelum menggertakkan giginya dan pergi. Dia sudah hampir sampai di mata air bintang bumi, bagaimana mungkin dia menyerah pada saat ini? Dia harus mendapatkan mata air bintang bumi. Bab 37. Xiang Shaoyun bergegas menyusuri jalan setapak, tak mempedulikan luka-lukanya. Setelah memastikan Mei Lianhua tidak lagi mengikutinya, ia menemukan tempat terpencil dan menelan pil penyembuhan. Ia juga menelan 2 obat kuno lagi dari bungkusan yang didapatnya dari orang yang sudah meninggal itu. Semua ramuan ini akan mempercepat pemulihannya, memungkinkannya untuk sembuh dari luka-lukanya jauh lebih cepat daripada biasanya. Terutama sekarang ada 2 luka tusukan pedang yang dalam di punggungnya, jika dia tidak segera pulih dan menghadapi bahaya, akan sangat sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya. Xiang Shaoyun duduk bersila sambil memutar kitab penguasa penakluk surga secepat mungkin, dengan cepat menyerap khasiat obat-obatan dan menyembuhkan luka di punggungnya. Sebelumnya, Xiang Shaoyun telah memperhatikan bahwa energi yang mengalir melalui 9 bintangnya telah meningkat secara signifikan. Energi ini kemungkinan besar merupakan akumulasi energi yang telah ia kompresi selama terobosan-terobosannya, dan memiliki energi berlebih dalam jumlah sebesar itu adalah salah satu keuntungan memiliki fisik 9 bintang. Energi inilah yang memungkinkannya melepaskan serangan pedang yang mampu menyaingi kultivator alam astral tingkat 2 pada saat-saat terakhir pertempuran sebelumnya. Di bawah ancaman kematian, Xiang Shaoyun telah membuat terobosan penting. Dengan demikian, kapasitas energi bintang-bintangnya mengalami peningkatan kualitatif, tetapi konsumsi energinya juga meningkat. Dia telah melemah secara signifikan setelah serangan pedang itu. Dengan meningkatnya energi keseluruhan formasi bintangnya, khasiat obat tersembunyi di dalam tubuhnya sekali lagi sebagian digali keluar.
Untaian energi kecil yang dipaksa keluar dari tubuh Xiang Shaoyun bahkan lebih efektif daripada semua pil penyembuhan dan obat herbal yang pernah ia konsumsi sebelumnya. Perasaan nyaman dan tenang itu membuat Xiang Shaoyun mengeluarkan erangan kenikmatan yang tak terkendali. Jika dia bisa melihat ke dalam dirinya sendiri, dia akan menemukan bahwa lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat bahkan oleh mata telanjang. Ini seperti menelan obat ajaib, dia pulih terlalu cepat. Tidak hanya itu, energi di dalam formasi bintangnya juga meningkat pesat, mendorong Xiang Shaoyun dari fase utama, alam dasar tahap ke-8, ke fase menengah seiring terus meningkatnya level kultivasinya. Akhirnya, kultivasinya naik hingga puncak alam dasar tahap ke-8 sebelum ia secara paksa menekannya. Energi yang dilepaskan sangat besar sehingga Xiang Shaoyun tidak akan kesulitan untuk naik ke alam dasar tahap ke-9 jika dia mau, tetapi energi berlebih tersebut dikirim ke formasi bintangnya untuk memperkuat fondasinya. 4 jam kemudian, energi akhirnya berhenti mengalir keluar dari tubuhnya. Lebih jauh lagi, lukanya telah sembuh sekitar 80%, hingga tidak lagi memengaruhi mobilitasnya. Hal yang paling menakutkan adalah peningkatan kekuatan keseluruhannya yang sangat cepat. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal laju peningkatan. Ayah benar-benar orang yang bijaksana, beliau tahu bahwa aku tidak akan berkultivasi selama 10 tahun dan membantuku mengembangkan tubuhku dengan banyak ramuan obat sedemikian rupa sehingga aku bisa perlahan-lahan menggali potensi yang tersembunyi di dalam tubuhku. Dengan begitu, bahkan ketika mengandalkan khasiat obat untuk maju, fondasiku tidak akan terpengaruh secara negatif, kata Xiang Shaoyun dengan gembira. Xiang Shaoyun adalah orang yang sangat rasional. Dia tahu bahwa meskipun dia bisa mempercepat proses mendapatkan kekuatan, jika potensi dalam dirinya digunakan terlalu cepat, yang akan dia miliki hanyalah kekuatan tanpa dasar dengan fondasi yang goyah. Semakin rendah kultivasiku, semakin aku perlu membangun fondasi yang kuat untuk mencapai alam selanjutnya. Saat ini, kekuatan tempurku cukup untuk menyaingi kultivator alam astral tahap kedua, dengan mengandalkan 9 langkah neter milik Overlord. Bahkan jika aku tidak berhasil mengalahkannya, aku seharusnya bisa mundur tanpa cedera, jadi aku seharusnya tidak akan mengalami masalah saat melawan iblis menengah tahap awal. Setelah menenangkan pikirannya, Xiang Shaoyun dan Little White melanjutkan perjalanan mereka ke mata air bintang bumi. Meskipun ia sangat yakin bahwa kelompok pemburu singa gila mungkin berada di sekitar area tersebut, ia tetap tidak mau melepaskan kesempatan itu. Dengan cepat, mereka sampai di depan sebuah gunung yang puncaknya tampak menembus awan. Gunung ini adalah yang tertinggi di seluruh pegunungan 100 binatang. Di dalamnya, terdapat pepohonan yang kanopinya menjulang ke langit, dan hampir tidak terdengar suara binatang liar, seolah-olah seseorang telah datang ke negeri purba. Lebih jauh lagi, air terjun yang megah membentang dari puncak gunung hingga ke bawah seperti sungai surgawi, membuat orang takjub akan keagungannya. Ini gunung sungai jatuh, mata air bintang bumi pasti ada di dekat sini, seru Xiang Shaoyun dengan gembira. Tepat ketika dia hendak melanjutkan perjalanannya menuju gunung sungai jatuh, dia menemukan sekelompok pengintai menghalangi jalan menuju puncak gunung. Para pengintai ini semuanya adalah individu-individu kuat yang memancarkan aura ahli yang ganas. Dengan kekuatan gabungan mereka, menghadapi beberapa binatang iblis tingkat menengah bukanlah masalah. Siapapun kalian, segera pergi, kelompok pemburu singa gila telah mengklaim gunung ini. Para pengintai ini memiliki indera yang tajam. Begitu salah satu dari mereka mendeteksi kehadiran Xiang Shaoyun, dia langsung meneriakkan peringatan. Suaranya memancarkan kekuatan, menjangkau jauh dan luas sambil mengeluarkan aura yang mencolok. Aura ini milik seseorang di alam astral tahap akhir. Karena tidak ada pilihan lain, Xiang Shaoyun mundur sedikit. Sepertinya kelompok pemburu singa gila benar-benar kuat, mereka bahkan mampu meninggalkan 25 ahli untuk menjaga pintu masuk. Ini akan merepotkan, gumam Xiang Shaoyun dengan muram pada dirinya sendiri. Setelah mundur ke jarak aman, Xiang Shaoyun berhenti. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Mengamati sekelilingnya, dia menemukan tebing curam yang memungkinkannya mencapai tujuannya meskipun dia memanjatnya. Hanya saja, tebing ini tingginya sekitar 200-300 meter. Jika seseorang kehilangan pegangan, bahkan seorang ahli alam astral pun akan langsung berubah menjadi bubur daging saat terbentur. Kekayaan ditemukan di tengah bahaya, aku belum melihat tebing yang tidak bisa kupanjat. Setelah merenungkan situasi sejenak, tatapan penuh tekad terlintas di mata Xiang Shaoyun. Karena itu, ia mengubah arah dan mencapai dasar tebing. Aku akan menganggap ini sebagai latihan hidup dan mati. Xiang Shaoyun menggertakkan giginya sebelum memulai pendakiannya. Kecuraman tebing itu sulit digambarkan dengan kata-kata. Untungnya, ada tepian bergerigi yang menonjol di sana-sini, memungkinkan seseorang untuk memanjat tebing. Kekuatan Xiang Shaoyun sebanding dengan kultivator alam astral, dan dia juga memiliki persediaan energi astral yang kuat. Ini cukup baginya untuk mendaki gunung. Beberapa saat kemudian, Xiang Shaoyun telah mendaki hingga ketinggian 50 meter. Kedua tangannya memar hingga berdarah, dan pakaiannya basah kuyup oleh keringat. Mendaki tebing ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian mental.
Jika semangat seseorang tidak mampu bertahan, konsekuensinya akan sangat buruk. Teruslah, teruslah. Xiang Shaoyun terengah-engah, memutar kitab penguasa penakluk surga. Energi astral menyebar ke seluruh tubuhnya saat titik-titik akupunturnya menyala, memberinya energi saat ia mendaki. Ini memungkinkannya untuk seperti laba-laba, terus-menerus naik. Dengan sangat cepat, Xiang Shaoyun memanjat setengah tebing. Pada titik kritis ini, teriakan tiba-tiba terdengar di udara. Berteriak. Xiang Shaoyun berhenti di tempatnya, berbalik, dan melihat seekor binatang buas berbentuk elang menyerbu langsung ke arahnya. Tidak bagus, itu elang berparuh api. Xiang Shaoyun sangat terkejut hingga ia mulai terpeleset. Untungnya, dengan refleksnya yang tajam, ia nyaris berhasil mencengkeram tepi tebing, mencegahnya tergelincir lebih jauh. Namun, tubuhnya benar-benar babak belur, memar lebih lanjut akan membuatnya berdarah deras. Saat itulah ia menyadari bahwa ia memiliki masalah yang lebih besar. Ia berada lebih dari 100 meter di udara. Jika ia jatuh dari ketinggian itu, ia akan jatuh langsung ke pelukan kematian. Pada saat itu juga, elang berparuh api mulai menyerbu langsung ke arah Xiang Shaoyun. Tubuhnya yang merah menyala menciptakan jalan api di tengah udara sementara matanya yang menyala menatap lurus ke arah Xiang Shaoyun, menetapkannya sebagai santapannya. Benar-benar bingung, Xiang Shaoyun hampir menangis sambil bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak pernah membayangkan aku akan menjadi makanan bagi seekor elang bodoh. Tepat ketika dia hendak menyerah dan turun, si kecil putih yang sedang berbaring telentang mengeluarkan raungan sebelum melompat langsung ke arah elang berparuh api itu. Si kecil putih, teriak Xiang Shaoyun kaget, hanya untuk mendapati bahwa harimau kecil itu telah mendarat di punggung elang berparuh api. Bab 38. Mengaum. Raungan yang dikeluarkan si putih kecil mengguncang seluruh sekitarnya, keganasannya tak kalah dahsyatnya dengan binatang iblis tingkat menengah. Sejak si putih kecil mulai mengikuti Xiang Shaoyun, ini adalah pertama kalinya ia mengeluarkan raungan seganas itu. Raungan seperti itu akan memaksa puluhan ribu binatang iblis kecil untuk tunduk dan mengusir binatang iblis tingkat menengah. Demikian pula, elang paruh api itu terkejut hingga tubuhnya mulai gemetar. Sesaat kemudian, si kecil putih menggigit elang paruh api itu. Meskipun si kecil putih masih seekor anak harimau, ia tetaplah seekor harimau sejati, dengan gigitan yang kuat. Dengan itu, ia menggigit tepat ke daging elang paruh api tersebut. Sambil menjerit kesakitan, elang paruh api itu mengguncang tubuhnya dengan kuat, mencoba melemparkan si kecil putih. Namun, si kecil putih berpegangan erat dengan giginya, menolak untuk dilempar. Mulai panik, sayap elang paruh api itu bergetar dengan ki panas, mencoba memaksa si kecil putih untuk pergi dengan panasnya. Namun, apapun yang dilakukannya, Little White tetap tidak bergeming. Setelah terus-menerus mencoba menyingkirkan anak harimau yang gigih itu dari punggungnya, elang berparuh api itu akhirnya terbang sembarangan dan kehilangan keseimbangan, menabrak puncak gunung. Melihat ini, Xiang Shaoyun menjadi sangat marah. Si putih kecil, teriak Xiang Shaoyun dengan segenap kekuatannya. Ia mulai mendaki tebing itu dengan gila-gilaan sekali lagi. Kali ini, ia mengabaikan semua kehati-hatian, memilih untuk mendaki secepat mungkin meskipun itu mengorbankan nyawanya. Meskipun Little White masih seekor anak harimau, ia telah melewati suka-duka bersama Xiang Shaoyun akhir-akhir ini. Bagi Xiang Shaoyun, ia telah menganggap harimau muda itu sebagai sahabat dekat. Ia tentu tidak ingin melihat hal buruk terjadi pada Little White. Perjalanan yang awalnya diperkirakan memakan waktu lebih dari 2 jam, ternyata selesai hanya dalam waktu 1 jam setelah Xiang Shaoyun mempercepat langkahnya. Tanpa perlu memulihkan energinya, ia langsung berlari menuju puncak gunung. Sayangnya, ia tidak hanya tidak bertemu dengan si putih kecil meskipun telah berulang kali mencarinya, tetapi ia bahkan bertemu dengan seekor ular piton yang merupakan iblis tingkat menengah. Xiang Shaoyun membutuhkan banyak usaha sebelum akhirnya berhasil membunuh ular piton itu. Dengan membelah bagian tengah tubuh ular piton, Xiang Shaoyun mengeluarkan kantung empedunya dan menelannya utuh. Rasa empedu yang mengerikan membuat Xiang Shaoyun merasa sangat tidak enak. Namun, dia tidak punya waktu untuk berhenti dan menyembuhkan dirinya sendiri. Dia terus maju, mencari jejak Little White. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan anggota kelompok pemburu singa gila. Tepat ketika dia hendak menghindari mereka, pihak lain melihat gerakannya. Lalu dari mana kau datang? Kau benar-benar berhasil menyelinap melewati kelompok di kaki gunung. Li Hui, pergi dan tangkap dia, teriak pemimpin kelompok itu. Mengerti, jawab orang bernama Li Hui lalu menyerang Xiang Shaoyun dengan menunggangi harimau berapi. Xiang Shaoyun mengerahkan jurus 9 langkah neter penguasanya hingga batas maksimal, berlari secepat mungkin menjauh dari tempat kejadian. Namun, harimau api itu masih merupakan iblis tingkat menengah. Kecepatannya lebih tinggi, dan ia perlahan tapi pasti semakin mendekati Xiang Shaoyun. Dasar bocah nakal, aku tidak peduli siapa kau, tapi kau tidak akan lolos dariku hari ini. Li Hui tertawa terbahak-bahak dengan kejam. Li Hui jelas telah mencapai puncak alam astral tahap kedua, hanya sedikit kurang dari tahap ketiga.
Kemampuan bertarungnya sangat luar biasa. Saat dia mendekati Xiang Shaoyun, dia langsung melompat dari harimau api, pedang besar di tangannya melayang lurus ke arah Xiang Shaoyun. Pedang besar itu memiliki kekuatan tirani, energi astral mengembun di sekitar tepinya saat mulai bercahaya. 9 langkah neter milik Overlord sesuai dengan reputasinya sebagai teknik gerakan tingkat atas. Seiring bertambahnya kekuatan Xiang Shaoyun, kecepatan maksimum yang dapat ia kerahkan pun meningkat. Karena itu, ia terhuyung ke kanan, nyaris tidak berhasil menghindari serangan pedang yang ganas. Dor! Sebuah pohon besar di depan keduanya langsung hancur lebur oleh energi pedang Li Hui, berkeping-keping. Dasar belut licin sialan. Li Hui mengumpat, melihat serangannya meleset dari Xiang Shaoyun. Aku hanya orang yang lewat, jika kau terus mengejarku, aku akan membunuhmu, teriak Xiang Shaoyun sebagai balasan. Hehe, kalau kau punya kemampuan itu, berhentilah berlari, teriak Li Hui dengan histeris. Kalau begitu, aku akan melakukannya. Xiang Shaoyun benar-benar berhenti, lalu melayangkan tinju tepat ke arah Li Hui. Satu pukulan dari Xiang Shaoyun membawa beban sekitar 500 kg tanpa tambahan energi astral sedikitpun. Ini adalah pertanda jelas bahwa dia hanyalah kultivator alam dasar tingkat akhir. Li Hui tak kuasa menahan diri untuk mencibir dengan jijik pada Xiang Shaoyun. Ia langsung meraih tangan Xiang Shaoyun, bersiap untuk memelintir lengannya hingga putus. Namun, di luar dugaannya, ia mendapati bahwa ia tidak mampu memelintir lengan Xiang Shaoyun hingga putus, bahkan setelah menggunakan 70% dari kekuatan penuhnya. Perlu diketahui bahwa 70% kekuatan biasanya sudah cukup untuk menghancurkan bahkan kultivator alam dasar tingkat puncak sekalipun. Memanfaatkan kelengahan Li Hui, mata Xiang Shaoyun berbinar saat dia mengangkat tangan lainnya, seberkas energi jari melesat langsung ke arah Li Hui. Sial! Li Hui ternyata masih seorang praktisi alam astral tingkat 2 puncak. Setelah merasakan bahaya dalam serangan itu, dia segera melepaskan Xiang Shaoyun dan menghindari sinar tersebut. Namun, serangan ini hanyalah tipuan. Meskipun ada sedikit energi astral yang disematkan ke dalam serangan itu, jumlahnya hampir tidak signifikan. Jurus sebenarnya Xiang Shaoyun tersembunyi di balik tipuannya. Pohon palem pemecah awan. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadanya ketika Li Hui melepaskannya, melayangkan pukulan telapak tangan sekuat tenaga tepat ke area dada Li Hui. Seberapapun berpengalamannya Li Hui dalam bertarung, dia tidak akan mampu menghindari serangan Xiang Shaoyun ini meskipun dia mencoba. Dengan baik. Setelah terkena serangan itu, Li Hui muntah darah dan terlempar ke samping dengan menyedihkan. Membunuh. Xiang Shaoyun memanfaatkan satu-satunya kesempatannya, menghunus pedang serigala emasnya. Dengan satu tebasan, cahaya keemasan yang dipenuhi energi astral melesat ke arah tenggorokan Li Hui, sebuah serangan yang pasti akan membunuhnya. Kepala Li Hui terpenggal dari tubuhnya, dan ekspresinya membeku karena tak percaya saat penglihatannya perlahan menjadi gelap. Seorang ahli alam astral tingkat 2 yang hebat ternyata dibunuh oleh kultivator alam dasar tingkat 8 puncak. Rasanya seperti kisah dongeng anak-anak. Meskipun kultivator alam dasar lebih lemah dari musuhnya, dia tidak hanya mampu melarikan diri tetapi juga dengan gagah berani berbalik dan membunuh musuhnya. Alur cerita yang bagus, pengembangan karakter yang baik, dan akhirnya, akhir yang seperti dongeng. Mengaum. Pada saat itu, harimau berapi itu menyerbu, membuka mulutnya lebar-lebar bersiap untuk menelan Xiang Shaoyun hidup-hidup. Kau akan bergabung dengan tuanmu. Xiang Shaoyun meraung, menebas tanpa ampun dengan pedang serigala emas. Dari jauh, kelompok pemburu singa gila telah mencatat semua yang telah terjadi. Pemimpin kelompok itu berteriak, sialan bocah itu, cepat tangkap dan bawa dia kemari, aku ingin memberinya pelajaran yang setimpal. Tepat ketika lebih banyak bawahan bersiap untuk mengejar, raungan mengerikan menusuk udara. Raungan itu mengguncang langit dan bumi, membuat kelompok pemburu singa gila ketakutan setengah mati. Sial, ada binatang buas besar di sini, itu kera raksasa King Kong. Beberapa ahli di gunung mulai panik. Bersamaan dengan itu, banyak tubuh mulai mengelilingi kera raksasa King Kong setinggi 1 meter. Namun, kera ini memiliki tubuh yang sangat kokoh, serangan biasa tidak akan mampu melukainya. Kekuatan fisiknya bahkan lebih luar biasa, ia terus-menerus melompat ke arah orang-orang, serangannya menghancurkan orang-orang hampir seketika. Bajingan, selama aku, singa gila, ada di sini, kau tak akan bisa berbuat semaunya, teriak seorang pria parubaya yang menunggangi singa. Ia mengacungkan pedang raksasa sambil menyerbu ke arah kera raksasa King Kong. Pria parubaya itu sebenarnya berada di alam transformasi, setiap tebasan yang dia berikan membawa momentum pedang yang megah, menebang pohon dan rumput di dekat arena pertarungan. Lepaskan bocah itu dulu, pergi dan bantu kapten dulu. Anggota kelompok pemburu singa gila lainnya tidak lagi mempedulikan Xiang Shaoyun. Sebaliknya, mereka bergegas maju dengan segenap kekuatan mereka, bersiap untuk mengepung dan membunuh kera raksasa Raja Kong itu. Bab 39.
Dengan munculnya kera raksasa King Kong, bahaya bagi Xiang Shaoyun tiba-tiba berakhir. Xiang Shaoyun tidak segera meninggalkan daerah itu. Mengamati situasi dari jauh, ia menyaksikan kera raksasa King Kong dan kelompok pemburu singa gila mengamuk, menyebabkan getaran yang menyebar lebih dari 1000 mil. Singkatnya, kekuatan penghancur yang dahsyat itu sepenuhnya kesalahan orang-orang ini. Untungnya bagi Xiang Shaoyun, dia telah menyaksikan banyak tokoh kuat di masa lalu. Getaran sebesar ini tidak berarti apa-apa baginya. Inilah waktu yang tepat untuk mencari mata air bintang bumi. Ekspresi Xiang Shaoyun perlahan berubah gembira. Karena itu, dia mulai bergegas menuju puncak gunung. Tentu saja, dia tidak akan begitu berani untuk langsung menyerbu ke tengah-tengah pertempuran. Sebaliknya, dia mengubah arah, mengambil jalan lain yang menuju ke mata air tersebut. Tidak lama kemudian, Xiang Shaoyun sampai di sisi lain gunung. Namun, yang dilihatnya adalah air terjun besar yang mengalir deras tepat di depannya. Jika aku ingin sampai ke mata air bintang bumi, apakah aku harus melewati air terjun ini? Seharusnya tidak begitu, kan? Xiang Shaoyun merenung dalam hati. Air terjun ini cukup lebar. Terlebih lagi, tekanan dan kecepatan air yang mengalir deras bukanlah sesuatu yang bisa ia tahan bahkan dengan tubuhnya. Tepat ketika Xiang Shaoyun sedang meratapi dilemanya, sebuah suara yang membuat suasana hatinya berubah 180 derajat datang dari belakangnya. Ini adalah suara meong khas si putih kecil. Saat Xiang Shaoyun tersadar dari lamunannya, ia mendapati si putih kecil dengan gembira melompat ke pelukannya. Si kecil putih, kau baik-baik saja, haha, ini hebat. Xiang Shaoyun tertawa gembira sambil memeluk si kecil putih erat-erat. Setelah sekian lama tidak menemukannya, Xiang Shaoyun berpikir sesuatu telah terjadi pada si kecil putih, membuatnya sangat khawatir. Setelah mengetahui bahwa dia baik-baik saja, sebagian besar kekhawatiran Xiang Shaoyun seolah lenyap begitu saja. Bagi Xiang Shaoyun, si putih kecil lebih berharga daripada 1000 mata air bintang bumi. Melompat keluar dari pelukannya, si putih kecil menggigit celana Xiang Shaoyun dengan kuat, menunjuk ke suatu arah dengan salah satu kaki depannya, seolah-olah menyuruh Xiang Shaoyun untuk menuju ke arah itu. Xiang Shaoyun tercengang. Setelah merenungkan situasi sejenak, dia merasa tidak ada ruginya dan pergi ke arah yang ditunjukkan oleh si kecil putih. Daerah itu dipenuhi rumput liar, sehingga sulit bagi orang untuk mengetahui kemana mereka menuju. Xiang Shaoyun tetap waspada, pedang serigala emas di tangan untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Setelah beberapa saat, mereka berdua berhasil melewati rerumputan yang lebat. Setelah mengamati sekelilingnya, Xiang Shaoyun menemukan sebuah gua yang hampir tidak cukup sempit untuk dimasuki oleh orang kurus. Gua ini terletak di dekat tepi air terjun. Seandainya si putih kecil tidak ada di sana untuk menunjukkan jalan, Xiang Shaoyun tidak akan pernah menyadari keberadaannya. Jika orang lain berada di posisi Xiang Shaoyun, orang itu akan kesulitan untuk menyeberanginya. Gua itu terlalu tersembunyi. Mungkinkah ada semacam harta karun yang luar biasa di sini? Hampir meneteskan air liur, Xiang Shaoyun menyeringai kegirangan. Xiang Shaoyun tidak langsung masuk begitu saja. Sebaliknya, dia dengan hati-hati memeriksa lingkungan sekitar gua. Setelah memastikan bahwa sudah lama tidak ada binatang buas di sana, dia kemudian membawa si kecil putih masuk ke dalam gua. Lantai gua basah dan licin, dan banyak tumbuhan tumbuh, menunjukkan tanda-tanda bahwa gua itu mungkin terbentuk secara alami. Di dalam gua itu gelap gulita, sangat menghambat jalannya. Tanpa banyak pertimbangan, dia mengaktifkan kemampuan wawasannya, seketika membuat jalan di depannya jauh lebih jelas terlihat. Aku heran mengapa aku terlahir dengan bakat visualisasi dan wawasan, mungkin suatu hari nanti, aku akan mengembangkan mata yang mampu membedakan segalanya. Xiang Shaoyun berpikir riang dalam hati. Xiang Shaoyun tidak terlalu memikirkan hal itu, tetapi terus berjalan lebih jauh ke dalam gua. Di dalam, ia menemukan bahwa rumput liar tumbuh cukup lebat, dan bahkan ada beberapa rumput yang tidak memiliki kegunaan praktis tetapi mengeluarkan aroma obat yang samar. Ini adalah tanda bahwa obat kuno sedang terbentuk. Lebih jauh lagi, ia dapat merasakan bahwa ki spiritual di dalam gua sangat kuat, seolah-olah ia telah tiba di surga di bumi. Mungkinkah ini, lokasi mata air bintang bumi? Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri untuk berseru dalam hati setelah menemukan fenomena ini. Ia sudah lama tahu bahwa mata air bintang bumi berada di sekitar area ini. Meskipun lokasi yang ditunjukkan di peta bukan di sini, bukan berarti mata air bintang bumi pasti tidak terletak di sini. Gua ini bisa jadi jalan lain menuju mata air tersebut. Saat Xiang Shaoyun hendak mempercepat langkahnya, dia melihat si kecil putih di sudut ruangan sedang berusaha keras menggali sesuatu dari tanah. Putra kecil, di masa depan, sebelum kau memakan obat-obatan kuno, bisakah kau perlihatkan dulu padaku, ini adalah jamur darah berusia sekitar 200 tahun, jamur ini dapat memulihkan vitalitas dan memiliki khasiat yang cukup besar dalam menyembuhkan luka. Xiang Shaoyun tersenyum tak berdaya sambil menyaksikan putri kecil menelan obat kuno itu. Sebelumnya, dia bahkan tidak akan melirik obat-obatan lama. Namun,
keadaannya berbeda dari sebelumnya. Sebatang obat lama yang ditemukan secara acak kini menjadi sangat penting baginya. Mentaati kata-kata Xiang Shaoyun, si putih kecil berlari maju, menggali lagi sebuah obat kuno dari tanah dan membawanya kepada Xiang Shaoyun. Satu lagi tangkai obat kuno. Xiang Shaoyun dengan gembira memandang jamur darah ini, usianya hampir sama dengan yang sebelumnya. Setelah menyimpan jamur darah itu dengan aman, Xiang Shaoyun melanjutkan perjalanannya. Dengan cepat, ia menemukan banyak jamur darah yang tumbuh bersama serta Raja Jamur Darah yang berusia lebih dari 300 tahun. Obat spiritual tingkat rendah, Raja Jamur Darah, mata air bintang bumi pasti ada di depan, kalau tidak, mengapa ada begitu banyak jamur darah yang tumbuh di sini? Xiang Shaoyun semakin gila setiap detiknya. Dia dengan cepat menelan jamur darah, mengisi kembali vitalitas yang hilang hari itu sebelum melakukan hal lain. Xiang Shaoyun kemudian meninggalkan area tersebut, tanpa memetik jamur darah lainnya. Lagi pula, tidak akan terlambat untuk memetiknya dalam perjalanan pulang. Saat ini, prioritas utamanya adalah mencapai mata air bintang bumi. Jamur darah itu memang layak disebut sebagai obat kuno yang khusus untuk memulihkan vitalitas. Tepat setelah Xiang Shaoyun mengonsumsi jamur darah itu, dia bisa merasakan darah di dalam tubuhnya berdenyut jauh lebih deras dari sebelumnya, perlahan pulih kembali ke kondisi optimalnya, membuatnya merasa sangat rileks. Saat hendak masuk lebih dalam ke dalam gua, dia mendengar si kecil putih mengeong memanggilnya di samping. Menuju ke tempat si kecil putih berada, dia menemukan tulang yang sangat panjang tertancap di tanah. Apakah ini tulang ular? Tidak, kenapa ular punya jejak kaki? Mungkinkah ini, ular yang berubah menjadi ular banjir? Gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri sambil dengan hati-hati memeriksa tempat kejadian. Xiang Shaoyun akhirnya mengerti mengapa ada banyak jamur darah tumbuh di dalam gua. Kemungkinan besar, seekor ular banjir telah mati di sini di masa lalu, sehingga darahnya meresap ke dalam tanah. Jamur darah tumbuh sebagai akibatnya. Setelah memeriksa tulang-tulang itu lebih teliti, Xiang Shaoyun menemukan bahwa ular banjir itu panjangnya hampir 10 meter, yang jelas merupakan makhluk setidaknya setingkat iblis agung. Untungnya baginya, ular banjir itu sudah mati. Jika tidak, dia pasti sudah mati. Saat Xiang Shaoyun mencapai ujung kerangka binatang itu, ia menemukan sebuah manik-manik seukuran jari kaki yang tertancap di bagian atas kerangkanya. Inti iblis. Xiang Shaoyun sedikit terkejut. Saat ia hendak mengambilnya sendiri, Little White melompat seperti anak panah ke arah tengkorak itu, menelan intinya sekaligus. Sialan, dasar bocah keparat, apa kau tidak takut energi di dalam dirimu akan mengamuk? Xiang Shaoyun tak kuasa menahan umpatan. Inti iblis hanya dapat diproduksi oleh makhluk iblis setingkat Raja Iblis. Jika makhluk biasa menelan inti tersebut, organ dalamnya akan hancur oleh kekuatan dahsyat di dalam inti tersebut, menyebabkan mereka meledak. Hanya iblis agung dan yang lebih tinggi yang berani menelan inti seperti itu untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan serta membentuk inti binatang mereka sendiri. Dengan usia Little White yang masih sangat muda, menelan inti itu mungkin akan lebih banyak merugikannya daripada menguntungkannya. Xiang Shaoyun bergegas maju dan bersiap untuk mengangkat Little White, memaksanya memuntahkan inti binatang buas. Tiba-tiba, raungan ganas keluar dari tenggorokan si putih kecil saat tubuhnya membesar secara mendadak. Bab 40. Raungan si putih kecil menggema dengan dahsyat di seluruh gua, menyebabkan telinga Xiang Shaoyun berdengung. Butuh beberapa saat sebelum suara itu mereda kembali. Setelah keributan berakhir, Xiang Shaoyun melihat lagi si putih kecil yang sudah dewasa. Si putih kecil sekarang sebesar binatang buas kecil biasa. Di dahinya, ia menemukan kata "Raja" tertulis dengan sangat jelas. Lebih jauh lagi, tekanan yang dipancarkannya sekarang tidak lebih lemah dari harimau belang dewasa. Perlu dicatat bahwa Little White, saat ini, belum dianggap sebagai binatang dewasa. Namun, bahkan di usia yang begitu muda, ia sudah memancarkan aura yang begitu agung, semakin memperkuat bahwa garis keturunannya bukanlah garis keturunan yang sederhana. Bagaimana jika si kecil putih mampu memurnikan inti iblisnya sendiri dan meningkatkan kultivasinya secara signifikan? Xiang Shaoyun tak kuasa menahan rasa ingin tahunya, menatap harimau yang sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Saat ini, Little White memancarkan energi binatang yang kuat, bulu emas perlahan menutupi tubuhnya. Sepertinya dia akan membutuhkan waktu untuk memurnikan inti iblisnya secara menyeluruh. Si putih kecil memiliki spiritualitas yang melimpah sejak lahir, efek inti iblis itu mungkin sudah sesuai dengan perhitungannya, sebaiknya aku membiarkannya memurnikannya perlahan-lahan, mari kita masuk lebih jauh ke dalam gua, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Setelah memastikan tidak ada efek samping yang merugikan bagi si putih kecil, dia melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan beberapa saat, Xiang Shaoyun menemukan bercak cahaya keemasan di depannya saat energi spiritual perlahan mengalir ke arahnya, memberinya perasaan yang sangat menyenangkan. Mendekat untuk melihat lebih dekat, ia menemukan bunga emas yang tertancap di batu. Ternyata itu adalah bunga ular banjir emas.
Tubuhnya terlihat melompat-lompat seperti ular banjir, ki spiritual melayang di sekitarnya saat bergoyang, memberikan aura yang sangat misterius. Ini adalah bunga ular banjir emas berusia 500 tahun, bunga ini sudah memiliki 5 kelopak. Ini pasti ramuan spiritual yang tumbuh bersamaan dengan transformasi ular banjir. Ini adalah obat spiritual tingkat menengah, bahkan kultivator alam transformasi pun akan tergila-gila melihatnya. Xiang Shaoyun dengan gembira menggosok-gosok tangannya. Bunga ular banjir emas mengandung esensi ular banjir. Para kultivator bela diri yang menelannya tidak hanya akan mengalami peningkatan kekuatan, tetapi juga mampu mengubah ki mereka menjadi bentuk ular banjir, sehingga meningkatkan kekuatan tempur mereka secara signifikan. Xiang Shaoyun tidak terburu-buru untuk mengambilnya. Lagi pula, saat ini dia hanyalah kultivator alam dasar. Memakannya pada tahap ini hanya akan membuang khasiatnya. Hasilnya akan jauh lebih nyata jika dia menunggu setidaknya sampai alam astral sebelum memutuskan untuk menelannya. Karena bunga ular emas telah menyerap sebagian besar energi spiritual di udara, tidak ada lagi obat-obatan spiritual di sekitar area tersebut, meskipun masih ada beberapa obat-obatan lama yang tergeletak di sana. Selain itu, saat Xiang Shaoyun terus berjalan, ia memperhatikan bahwa gua itu perlahan-lahan semakin membesar. Aroma lembab di udara juga semakin kuat setiap menitnya, dan energi spiritual alami semakin pekat. Tetesan demi tetesan, Xiang Shaoyun mendengar suara tetesan air. Meskipun suaranya tidak keras, di dalam gua yang luas, suara itu diperkuat beberapa kali lipat, sehingga sangat terdengar. Mata Xiang Shaoyun menangkap beberapa tetes air yang jatuh dari tepi tebing. Selain itu, tepat di bawah tebing terdapat cekungan alami yang dipenuhi air mata air yang mengalir. Yang paling menarik perhatian, air mata air itu tampak dipenuhi puluhan ribu bintang, menerangi area kecil tersebut. Melihat genangan air kecil ini, Xiang Shaoyun langsung merasa ingin langsung menyelam dan menelannya bulat-bulat. Mata air bintang bumi, ini benar-benar mata air bintang bumi, seru Xiang Shaoyun dengan gembira. Tak mampu lagi menahan diri, Xiang Shaoyun bergegas tepat di depan kolam kecil itu. Mengambil sedikit air, dia meminumnya tanpa ragu. Setiap tetes mata air itu sangat berharga. Bahkan bagi seorang kultivator alam astral, ini adalah kemewahan yang sulit didapatkan. Namun, Xiang Shaoyun menenggak minuman itu seperti binatang buas yang kehausan. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan pingsan di tempat. Orang ini terlalu boros. Saat air dari mata air bintang bumi perlahan memasuki perutnya, bagan kelahiran Xiang Shaoyun mulai bersinar terang, langsung menyerap air dari mata air bintang bumi. Bagan kelahirannya kemudian mulai memancarkan untaian energi murni, yang mengalir melalui meridian di dalam tubuhnya. 365 titik akupunkturnya menyala, juga menyerap energi yang menakjubkan ini. Dengan posisi duduk bersila, Xiang Shaoyun mulai memutar-mutar kitab penguasa penakluk surga dengan liar, kekuatannya meningkat pesat seperti kembang api. Puncak alam dasar tahap ke-8, awal alam dasar tahap ke-9, pertengahan alam dasar tahap ke-9, akhir alam dasar tahap ke-9. Lonjakan energi itu bahkan cukup untuk langsung menembus ke tahap pertama alam astral. Barulah setelah mencapai fase pertengahan alam astral tahap pertama, Xiang Shaoyun berhasil menekan gelombang energi tersebut secara paksa. Jika tidak, gelombang itu akan membawanya hingga mencapai puncak alam astral tahap pertama. Bahkan mencapai tahap kedua pun tidak akan menjadi masalah. Mata air bintang bumi. Ini memang mata air spiritual yang memungkinkan seseorang untuk membangkitkan bagan kelahiran mereka. Bahkan jika seorang kultivator alam astral menelan sebagian darinya, mereka akan dengan mudah dapat naik 2 atau 3 tingkat. Namun, Xiang Shaoyun telah lama membangkitkan 9 bintangnya. Terlebih lagi, jumlah energi yang perlu dia serap beberapa kali lipat dari kultivator biasa, hingga 10 kali lipat. Bahkan setelah meminum begitu banyak air dari mata air bintang bumi, dia hanya mencapai tahap pertama alam astral. Yang terpenting, Xiang Shaoyun telah menggunakan energi yang tersisa untuk memperkuat fondasinya, tanpa menyia-nyiakan setetes energi pun. Selain itu, semua luka internalnya telah sembuh total, tanpa meninggalkan satu pun luka lama. Mata air bintang bumi juga telah memurnikan meridian dan titik akupunturnya, sangat meningkatkan kemampuan kultivasinya yang sudah luar biasa. Inilah keajaiban dari mata air bintang bumi, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan mata air biasa. Setelah mengalami transformasi dari mata air bintang bumi, Xiang Shaoyun membuka matanya. Saat ia mengangkat kelopak matanya, 2 pancaran cahaya setajam pisau melesat keluar dari matanya. Jika ada orang yang menyaksikan ini, mereka akan kesulitan menatap langsung ke matanya. Untuk beberapa saat, Xiang Shaoyun mendapati penglihatannya menjadi jauh lebih jernih. Ia mampu melihat dengan jelas bahkan di area yang gelap gulita. Mungkinkah aku bisa membentuk mata surgawiku begitu saja? Xiang Shaoyun bertanya pada dirinya sendiri, sangat gembira. Dia memeriksa segala sesuatu dengan matanya, dan mendapati bahwa tidak ada yang bisa luput dari pandangannya. Dia bahkan bisa melihat seekor semut kecil dari kejauhan.
Kudengar mata surgawi bisa melihat menembus segalanya, mari kita lihat apakah aku bisa melihat menembus batu itu. Mata Xiang Shaoyun kemudian tertuju pada sepotong batu. Namun, ia mendapati bahwa ia tidak bisa melihat ke dalamnya. Ia kemudian yakin bahwa hanya penglihatannya yang berubah. Keinginan untuk mengembangkan mata surgawi masih jauh baginya. Xiang Shaoyun tidak terlalu tertekan dengan masalah ini. Umumnya, mata surgawi terbentuk sejak lahir. Mereka yang tidak memiliki mata surgawi bawaan akan sangat kesulitan untuk berkultivasi. Terlebih lagi, dia belum pernah secara khusus melatih matanya sebelumnya. Menginginkan matanya tiba-tiba menjadi mata surgawi adalah hal yang ekstrim, bahkan untuk dirinya. Namun, matanya yang menjadi sekuat sekarang tentu ada hubungannya dengan fisiknya. Tiba-tiba, Xiang Shaoyun merasakan tanah bergetar saat sesuatu mendekat kepadanya. Ketuk-ketuk. Seekor makhluk iblis tampak datang dari arah depan tempatnya berada. Makhluk itu begitu besar sehingga gua itu sendiri tampak bergetar. Mengaum. Suara gemuruh yang memekakkan telinga menggema di dalam gua, menyebabkan Xiang Shaoyun sakit kepala hebat. Sial, daerah di depan tempat ini pasti wilayah kera raksasa King Kong, pasti dia sedang menjaga air dari mata air bintang bumi. Xiang Shaoyun tiba-tiba menyadari sesuatu, ekspresinya berubah serius. Dengan cepat, Xiang Shaoyun mengambil beberapa labu kosong dan mulai menyimpan sebanyak mungkin air mata air tersebut. Ia memang telah menyiapkan labu-labu kosong ini untuk menyimpan air dari mata air bintang bumi. Sekaranglah saatnya untuk menggunakannya. Saat Xiang Shaoyun merasakan kera raksasa King Kong semakin mendekat, ia segera menyimpan labu-labu berisi itu sambil berlari menyelamatkan diri kembali ke jalan asalnya. Jalan yang dilaluinya sangat sempit. Tidak mungkin kera raksasa King Kong bisa mengejarnya melalui jalan itu. Dengan demikian, ia berhasil melewati bahaya ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.